Perkenalkan, nama saya Sinda Indira dengan NIM 30223111087. Baik, di sini saya akan membuat tugas video manajemen keuangan, yaitu tentang analisis rasio keuangan perusahaan Bukit Asam Tbk atau PTBA. Baik, dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yaitu Bu Willa Fatikasari SEMM. Baik, langsung saja kita ke langsung saja, itu analisis rasio keuangan. Jadi rasio itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio pasar. Nah, baik, kita langsung saja ke rasio yang pertama berdasarkan data yang sudah saya analisis ya teman-teman. Jadi yang pertama itu rasio profitabilitas. Itu ada 3. Yang pertama ada ROA, Return on Asset. Itu rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, berdasarkan data yang sudah saya analisis, yaitu pada tahun 2021 sebesar 9%. Nah, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini menghasilkan laba sebesar 0,087 dari total aset yang dimilikinya. Nah, ROA ini pada tahun 2022 itu mengalami kenaikan, itu menjadi 22% karena laba bersih yang dihasilkan sebesar 0,217 dari total aset yang dimilikinya. Selanjutnya, Return on Asset ROA pada tahun yang 2023 itu mengalami penurunan menjadi 5% karena menjadi 8% karena perusahaan ini hanya menghasilkan laba bersih sebesar 0,078 dari total aset yang dimilikinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini itu menghasilkan keuntungan dari asetnya tidak konsisten. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ROE, Return on Equity. Pada tahun 2021 itu sebesar 13%, menunjukkan bahwa perusahaan ini menghasilkan laba sebesar 0,134 dari total ekuitas yang dimilikinya. ROE pada tahun 2022 itu mengalami kenaikan menjadi 34% karena laba yang dihasilkan itu sebesar 0,344 dari total ekuitas yang dimilikinya. Nah, Return on Equity ROE ini pada tahun 2023 itu mengalami penurunan menjadi 20% karena perusahaan ini hanya menghasilkan laba bersih sebesar 0,197 dari total ekuitas yang dimilikinya. Nah, dan ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal sendiri itu tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga itu ROI. Ini adalah Return on Investment ya. Nah, pada tahun 2021 itu sebesar 52%, menunjukkan bahwa perusahaan ini menghasilkan laba bersih sebesar 0,517 dari total investasi yang dimilikinya. ROI pada tahun 2022 itu mengalami relatif tinggi, yaitu menjadi 133%. Nah, ini menghasilkan laba yang dihasilkan sebesar 1,327 dari total investasi yang dimilikinya. ROI pada tahun 2023 itu mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi 53% karena perusahaan ini menghasilkan laba sebesar 0,532 dari total investasi yang dimilikinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini menghasilkan keuntungan baik dari investasi. Nah, yang kedua, rasio likuiditas. Nah, jadi rasio likuiditas ini memiliki dua macam. Yang pertama itu ada current ratio CR. Itu rumusnya aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, berdasarkan data yang sudah saya analisis, itu PT Bukit Asam Tbk memiliki CR yang relatif baik dengan nilai di atas 100% selama periode 2021 sampai 2022. Nah, namun CR mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 88% yang menunjukkan potensi kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya semakin berkurang. Yang kedua, itu quick ratio QR. Itu rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, PT Bukit Asam Tbk ini menunjukkan tren yang menurun pada QR dengan di atas 100% pada tahun 2021 dan 2022. Nah, namun turun lagi
menjadi 77% pada tahun 2023. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang lebih liquid semakin berkurang. Oke. Mohon maaf, ternyata ada 3. Itu yang ketiga itu cash ratio, CR. Nah, ini rumusnya kas tambah setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, berdasarkan data yang sudah saya analisis, itu PT Bukit Asam Tbk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 itu 26%, tahun 2023 itu 57%, tahun 2023 itu 57%. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan kas dengan setara kasnya. Baik. Yang ketiga yaitu rasio leverage. Nah, rasio leverage ini ada 2. Yang pertama itu debt to asset ratio atau DAR. Itu rumusnya total utang dibagi total aset dikali 100%. Nah, berdasarkan data yang sudah saya analisis, itu PT Bukit Asam Tbk mengalami peningkatan yang signifikan dalam DAR dari tahun 2021 35% ke tahun 2023 yaitu 60%. Ini mengindikasikan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh orang itu semakin menaik. Lanjut. Yang kedua, debt to equity ratio atau DR. Nah, DR ini rumusnya total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. PT Bukit Asam Tbk ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam DER dari tahun 2021 54% ke tahun 2023 551%. Nah, peningkatan DER ini yang signifikan menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Nah, yang pertama itu ada rasio perputaran total aset turnover atau TAT, itu rumusnya penjualan besi dibagi total aset dikali 100%. Nah, PT Asam Tbk, Bukit Asam Tbk mengalami naik turun dalam TAT dari tahun 2021 38%, tahun 2022 itu 51%, dan tahun 2023 itu 41%. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya yang untuk menghasilkan penjualan itu tidak stabil. Selanjutnya rasio perputaran aset lancar current asset turnover. Current asset turnover penjualan besi dibagi aset lancar. Nah, PT Bukit Asam Tbk ini mengalami penurunan dalam CAT dengan nilai di atas 100% pada tahun 2021 dan 2022, namun turun menjadi 77% pada tahun 2023. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset lancarnya untuk menggunakan penjualan itu tidak konsisten. Oke, lanjut. Terakhir, rasio pasar. Nah, rasio pasar ini ada 2 ya, yaitu yang pertama, price earning ratio atau PER. PER ini rumusnya harga per saham dibagi earning per share itu dikali 100%. Ya. Baik. PT Bukit Asam Tbk ini memiliki PER yang naik turun dan itu relatif tinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.324%. Pada tahun 2022 itu 543% dan tahun ketiga yaitu 772%. Dan itu menunjukkan bahwa investor mengharapkan pertumbuhan laba yang tinggi di masa depan. Yang kedua, dividen payout ratio atau DPR. Nah, ini rumusnya total dividen dibagi laba bersih yang dihasilkan dan dikali 100%. Nah, berdasarkan data yang sudah saya analisis, itu PT Bukit Asam Tbk dengan proporsi laba besi yang dibagikan kepada pemegang saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam DPR pada tahun 2021 yaitu 35%, tahun 2022 itu 101%, dan pada tahun ketiga itu 345%. Nah, jadi ini sangat signifikan ya teman-teman. Baik. Nah, jadi masih ada yang ketiga yaitu dividend yield ratio DPR. Nah, DPR ini rumusnya market value per share dibagi dividen per share. Nah, jadi
PT Bukit Asam Tbk ini mengalami kenaikan yang signifikan dalam DYR dari tahun 2021 yaitu 3% ke tahun 2023 yaitu 45%. Nah, ini menunjukkan bahwa investor itu mendapatkan timbal hasil yang lebih tinggi dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Baik, nah pastinya dalam menganalisis rasio keuangan pasti ada kesimpulan ya teman-teman. Nah, jadi ini kesimpulannya. PT Bukit Asam Tbk itu adalah perusahaan pertambangan terkemuka milik negara Indonesia atau BUMN yang juga merupakan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nah, PT Bukit Asam Tbk ini telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1994 dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek dan dengan kode PT saham PTBA. Perusahaan ini juga merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data yang sudah dianalisis rasio keuangannya, PT Bukit Asam Tbk selama periode 2021 sampai 2023 itu secara umum perusahaan ini menunjukkan fluktuasi dalam hasil kerja keuangannya dengan beberapa hal positif dan negatifnya. Nah, dalam positifnya terdapat profitabilitas yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dengan ROE yang meningkatkan signifikan. Selanjutnya, likuiditas yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan setara kas yang ditunjukkan oleh meningkatnya cash ratio. Nah, selain meningkatnya profitabilitas dan likuiditas juga terdapat peningkatan daya tarik investasi bagi pemegang saham dengan peningkatan DYR-nya. Selanjutnya, terdapat juga sisi negatif likuiditas yang kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya itu menurun. Nah, yang ditunjukkan oleh penurunan CR dan QR, leverage perusahaan menunjukkan peningkatannya tergantung pada utang yang ditunjukkan oleh peningkatan DAR dan DER. Nah, aktivitas efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan itu tidak konsisten. Yang ditunjukkan oleh fluktuasi TAT dan CAT, pada dasarnya PT Bukit Asam Tbk itu menunjukkan kinerja keuangan yang beragam selama 2021 sampai 2023. Nah, perusahaan ini mengalami peningkatan profitabilitas dan tarik investasi pada tahun 2022, tetapi juga mengalami penurunan pada likuiditas, peningkatan leverage, dan perlu berfokus pada meningkatnya konsistensi kinerja keuangannya. Nah, mengelola leverage dengan teliti dan meningkatkan transparansi dalam kebijakan dividennya. Sekian pemaparan materi dari saya di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.